Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Talia, di Bakatku, bahas kegiatan kuliah. Oke, di episode ke-11 di pertemuan kali ini, seperti biasa, aku akan storytelling tentang apa aja sih kegiatan yang aku lakukan di mata kuliah public speaking di pertemuan ke-12. Nah, seperti biasa teman-teman, sebenarnya perkuliahan ya berjalan sesuai dengan apa yang udah aku ceritakan di episode sebelum-sebelumnya. Pertama, perkuliahan dimulai dengan berdoa, lalu dilanjut dengan absensi. Terus yang ketiga itu adalah pacil. Seperti biasa kita melakukan praktek kecil di setiap minggunya. Dan minggu ini itu majulah 3 orang teman kita. Yang pertama itu adalah Rika Linui. Dia berprofesi sebagai guru pengganti yang menjelaskan atau memaparkan tentang tajwid. Jadi kemarin tuh kita juga belajar tajwid, teman-teman. Terus yang kedua itu ada Patia. Dia berprofesi sebagai ustazah. Jadi dia kultum atau ceramah. Dia menyampaikan ceramah tentang sholat. Terus yang terakhir itu adalah Haikal. Dia menjelaskan tentang alat-alat yang dibawa saat naik gunung atau ngedaki seperti itu. Nah, baru habis itu setelah pacil sudah selesai, barulah kita masuk ke materi atau pemaparan materi pembahasan dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang fobia public speaking, ciri-ciri dan cara mengatasinya. Jadi materi ini sangat-sangat penting teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai public speaking, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir. Di sini saya akan rangkum dari A sampai Z. Pernah nggak sih kalian merasakan jantung tiba-tiba berdebar kencang, tangan dingin, suara bergemetar, atau bahkan pikiran jadi kosong saat diminta berbicara di depan banyak orang? Kalau pernah, tenang saja, karena kalian tidak sendiri. Kondisi ini dikenal sebagai fobia speaking atau yang sering kita sebut demam panggung. Dan ini adalah hal yang sangat umum dialami oleh banyak orang, baik di lingkungan sekolah, perkuliahan, maupun dunia kerja. Padahal, kemampuan berbicara di depan umum itu merupakan salah satu keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari karena melalui komunikasi yang baik, kita bisa menyampaikan ide, pendapat, bahkan mempengaruhi orang lain secara positif. Namun sayangnya, rasa takut yang berlebihan itu seringkali membuat seseorang menjadi tidak percaya diri dan akhirnya menghindari kesempatan untuk tampil. Secara pengertian, fobia speaking atau glossophobia adalah rasa takut yang berlebihan ketika berbicara di depan umum yang termasuk dalam gangguan kecemasan sosial, di mana seseorang merasa cemas, gugup, takut akan penilaian orang lain. Bahkan bisa disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, keringat berlebihan, dan tangan terasa dingin. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa demam panggung itu bukan soal mental, tetapi juga berdampak pada kondisi fisik tubuh kita. Adapun beberapa ciri-cirinya yang biasa muncul saat seseorang mengalami demam panggung. Di antaranya pertama, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya, tubuh berkeringat berlebihan terutama di telapak tangan atau wajah, tangan gemetar, lutut terasa lemas seperti tidak kuat berdiri, tenggorokan terasa tercekat sehingga suara menjadi tidak jelas atau bahkan tidak keluar sama sekali. Perut terasa tidak nyaman seperti ingin buang air besar, keinginan buang air kecil yang meningkat, sehingga kondisi di mana seseorang tiba-tiba lupa semua materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, kondisi ini tentu sangat mengganggu apalagi jika sedang berada dalam situasi penting seperti presentasi atau berbicara di depan kelas. Lalu, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami demam panggung? Ternyata penyebabnya bisa berasal dari berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun dari luar. Pertama ada dari faktor internal. Biasanya disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri, adanya rasa takut salah, atau malu di depan orang lain. Kekhawatiran akan dinilai buruk oleh audiens, kurangnya penguasaan materi, pikiran negatif yang berlebihan, hingga pengalaman buruk di masa lalu saat tampil di depan umum.
Sementara dari faktor eksternalnya bisa berasal dari tekanan audiens, rasa takut terhadap kritik atau ejekan, suasana ruangan yang tidak nyaman, jumlah penonton yang terlalu banyak, hingga kendala teknis seperti peralatan presentasi yang bermasalah. Semua faktor ini saling mempengaruhi dan dapat memperkuat rasa cemas yang dirasakan seseorang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tentu akan memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan kita. Nah, demam panggung dapat menurunkan rasa percaya diri, menghambat penyampaian informasi, mengganggu performa akademik maupun pekerjaan, menimbulkan kecemasan berlebihan, bahkan dapat menghambat perkembangan potensi diri seseorang. Bayangkan jika seseorang terus menghindari berbicara di depan umum, maka banyak peluang yang akan dilewatkan begitu saja. Tapi kabar baiknya, fobia speaking ini bukan sesuatu yang permanen dan bisa kita atasi dengan berbagai cara yang bisa dilatih secara bertahap. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan penyesuaian diri, baik secara fisik maupun mental. Misalnya, dengan mempersiapkan materi dengan baik dan melatih diri sebelum tampil. Selain itu, perubahan bahasa tubuh yang sangat penting seperti berdiri tegak, menjaga kontak mata, dan menggunakan gestur yang mendukung. Karena hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Kita juga bisa menggunakan teknik panjangkaran atau anchoring untuk menenangkan diri, misalnya dengan mengingat pengalaman positif sebelumnya. Nah, teknik pernapasan juga sangat penting untuk mengurangi rasa gugup, yaitu dengan menarik napas dalam dan menghembuskannya secara perlahan agar tubuh menjadi lebih rileks. Nah, selain itu, penting juga untuk tetap tenang dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada rasa takut yang kita rasakan. Hal sederhana seperti menjaga kondisi tubuh, misalnya tidak berbicara dalam keadaan perut terlalu penuh atau terlalu kosong, juga dapat membantu kita tampil lebih nyaman. Intinya, semakin sering kita berlatih dan menghadapi situasi berbicara di depan umum, maka rasa takut itu akan semakin berkurang. Jadi teman-teman, demam panggung itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan sesuatu yang harus kita hadapi dan latih secara perlahan. Semua orang bisa menjadi pembicara yang percaya diri, asalkan mau berusaha dan terus belajar. Dengan mempersiapkan yang baik, latihan yang konsisten, serta kemampuan pengendalian diri, kita bisa mengatasi fobia speaking dan meningkatkan kemampuan public speaking. Jadi, mulai sekarang jangan takut lagi untuk berbicara di depan umum karena setiap kesempatan adalah langkah atau peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang lebih percaya diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bye bye.